Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, kita lanjut part 3-nya ya, alias part terakhir dari film Wenda and Vision. Kali ini Wenda membuat dunia palsunya bukan lagi seperti sitcom, melainkan semacam acara variety show. Dia berbicara pada kamera seolah-olah dia sedang diwawancarai. Oke, gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di pagi hari yang melelahkan pikirannya, Wenda terbangun tanpa adanya Vision di sisinya. Kemudian Upin Ipin muncul dan protes karena game konsol mereka menjadi aneh. Tommy pun mengatakan bahwa di kepalanya terdengar bisikan-bisikan tidak jelas. Wenda kelelahan karena ulahnya semalam. Dia pun ingin mengistirahatkan pikirannya sejenak. Ketika Wenda melepaskan selimut dari tempat tidurnya, ia menemukan bahwa dirinya masih mengenakan kostum Halloween-nya. Dia pun turun dengan memakai jubah mandinya, kemudian pergi ke dapur dan mengambil susu almond beserta sereal dari kulkas. Susu almond berubah menjadi wadah susu yang kurang modern dan terus berubah saat ia menuangkannya ke serealnya. Wenda bingung, tapi dia berpikir mungkin semua itu hanyalah gangguan hari Senin. You know lah betapa seringnya hari Senin dijadikan kambing hitam bagi sebagian orang. Oke, mari kita tengok sebentar ke pangkalan sementara Sword yang berjarak 12 km di luar Westview. Tyler dan salah satu agennya sedang menatap jauh ke medan pembatas Westview. Mereka bersyukur Wenda menghentikan perluasan wilayahnya semalam. Tapi sayangnya mereka harus kehilangan sinyal dari siaran yang mereka lakukan sebelumnya. Sementara itu, Vision terbangun di tengah badut-badut sirkus yang sedang sibuk. Kemudian Strongman datang dan bertanya pada Vision apakah dia badut baru, dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlambat untuk latihan dengan sang ahli meloloskan diri. Orang itu adalah Darcy, yang sudah dimanipulasi pikirannya dan menjadi salah satu peran di acara variety show Wenda. Vision mengenal wanita itu sebagai salah satu orang di luar Westview semalam. Ia mencoba menyinggung kejadian semalam, namun Darcy sama sekali tidak ingat dan memilih pergi. Vision yang masih penasaran pun mengejarnya. Oke, kembali ke rumah Wenda Vision. Selesai membuat sarapan, Wenda memeriksa anak-anaknya yang masih berada di ruang TV. Tiba-tiba bocil kembar itu bertanya tentang ucapan Pietro semalam dan menanyakan siapa Pietro sebenarnya. Namun Wenda hanya menjawab dengan jawaban asal-asalan, yang bahkan dirinya sendiri pun tidak mengerti kesimpulan dari jawabannya. Setelah itu Wenda bergabung dengan anak-anaknya untuk menonton TV. Tak lama Agnes datang untuk berkunjung. Begitu melihat Wenda, Agnes mengerti dengan keadaannya. Dia pun segera membawa bocil kembar bersamanya agar Wenda bisa me time seharian. Kini Wenda seharian di rumah. Ia melanjutkan sarapannya sembari menonton TV. Namun tiba-tiba satu persatu perabotannya berubah menjadi perabotan lawas. Wenda pun bingung dan segera mengubahnya ke wujud semula. Wenda bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi kita yang nonton udah tahu pasti bahwa Wenda tidak baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain, Monica dan We sedang dalam perjalanan ke pangkalan sementara Sword. Tapi bukan kubu yang sama dengan Tyler. We memeriksa apa yang ditemukan Darcy semalam dalam laporannya. Ada banyak file tentang Project Kara yang mengungkapkan bahwa Tyler sengaja membiarkan Vision tetap aktif agar bisa digunakan sebagai senjata di masa depan. Usahanya selama ini belum mendapati hasil hingga saat di mana Wenda mencuri tubuh Vision. Di sana mereka bertemu dengan Mayor Gunnar, orang kepercayaan Maria Rambeau. Tanpa basa-basi, Gunnar langsung memberikan mobil Rover yang sudah dipesan oleh Monica. Sebuah mobil dengan 6 roda yang super canggih. Monica sangat terkesan dengan mainan barunya itu. Oke, kembali ke camp sirkus. Vision mencoba membuat Darcy berhenti dan mendengarkannya. Namun Darcy masih dalam pengaruh dunia Wenda. Vision pun mencoba membuat tipuan kecil lalu memulihkan ingatan wanita tersebut. Setelah sadar, Darcy memberi Vision namanya dan mengatakan bahwa dia memiliki jawaban atas pertanyaannya.
Tak lama, strongman datang untuk memanggil keduanya bergabung dengan pertunjukan sirkus. Namun mereka menolak dan kabur menggunakan mobil kudapan. Oke, kita kembali ke rumah Wenda, di mana keadaan semakin error. Sisi rumahnya mulai berubah menjadi versi jadul dengan sendirinya. Wenda pun bingung mengapa itu semua bisa terjadi, karena jelas itu bukan di bawah kendalinya. Untungnya bujil kembar sudah aman bersama Tante Agnes, jadi Wenda bisa sedikit meringankan pikirannya dengan sendirinya. Di Camp Gardner, Monica mengenakan pakaian APD lengkapnya dan memberitahu bahwa dia akan mengeluarkan Darcy. Setelah itu Monica masuk ke rovernya dengan percaya diri. Setelah memastikan keamanan dan sistem bekerja baik, dia segera menjalankan rovernya menuju medan pembatas. Bagian depan rover mulai menyentuh medan pembatas, namun nampaknya benda itu tidak dapat melawan medan pembatas yang sudah diupdate sedemikian rupa. Rover hampir terjungkal membuat Monica dan semua orang yang memantau di camp ikut panik. Untungnya Monica berhasil keluar dari sana sebelum medan pembatas melahap rover sepenuhnya. Setengah bagian rover terjebak di medan pembatas, kemudian medan itu memuntahkannya. Melihat kegagalan tersebut, Monica segera berlari menuju medan pembatas untuk menembusnya. Dia yakin dia bisa, dan ternyata memang bisa. Setelah menembus tanpa terkontaminasi oleh pengaruh dunia Wenda, ia segera meninggalkan APD-nya dan lari mencari Wenda. Monica lari secepat kilat menuju rumah Wenda. Sesampainya di sana, dia langsung membuka pintu dan masuk. Gak ada sopan santunnya ya. Dan otomatis si nyonya rumah marah karena kedatangan tamu tak diharapkan. Wenda pun langsung menyerang Monica dengan sihirnya, namun ia tak sampai hati untuk melukainya. Tak lama Agnes bergabung karena melihat ada keributan di halaman rumah tetangganya. Kemudian dia membawa Wenda pergi menjauh dari Monica. Agnes membawa Wenda ke kediamannya. Di dalam, Wenda agak heran karena tidak menemukan anak-anaknya yang seharusnya ada di sana. Karena penasaran, Wenda pun mencari anak-anaknya di ruang bawah tanah. Tapi justru Agnes yang muncul dengan identitas aslinya. Wanita itu ternyata bernama Agatha Harkness, yang merupakan seorang penyihir juga. Dan dari situlah terungkap bahwa selama ini Agatha memainkan perannya sendiri sebagai orang yang merusak acara Wenda. Agatha juga menambahkan bahwa dia sudah melakukan pendekatan dengan berubah menjadi Pietro, namun gagal. Ia menganggap Wenda terlalu lemah karena dikuasai oleh keraguannya. Wenda mencoba melawan sihir Agatha dan mencari anak-anaknya, namun gagal. Sihirnya tak berfungsi di tempat itu karena Agatha sudah memasang mantra pertahanan sihir. Agatha memborgol Wenda dengan sihirnya dan membuatnya melayang di hadapannya. Ia sangat kagum dengan semua yang dilakukan Wenda pada Westview. Dirinya sangat ingin memiliki kemampuan seperti itu, namun Wenda tidak bergeming dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Agatha kesal dan membantu Wenda dengan sihirnya. Kemudian Agatha mengambil selai rambut Wenda dan memantrainya untuk melihat masa lalu Wenda. Ia melepaskan Wenda dan membawanya melalui pintu yang dia buat. Ketika Wenda menolak, Agatha mengingatkannya bahwa dia menyandra Tommy dan Billy. Wenda pun mau tidak mau mematuhi perintah Agatha. Mereka berjalan melewati pintu masa lalu Wenda. Di sana mereka melihat gambaran keluarga Wenda di Sokovia. Sang ayah, Oleg, baru saja pulang dari suatu tempat yang disambut oleh istrinya, Irina. Irina melihat koleksi DVD kuno milik suaminya yang tak berguna dengan ekspresi kurang enak. Oleg pun berjanji akan menjualnya besok. Tak lama, Pietro muncul dan memprotes orang tuanya karena tidak memakai bahasa Inggris. Mereka hanya terkekeh. Setelah itu, Oleg bertanya keberadaan Wenda. Pietro pun segera memanggil adik kembarnya itu. Di saat itu pula, Agatha menyuruh Wenda dewasa untuk memainkan perannya. Wenda pun patuh dan segera menghampiri keluarganya dengan wujud masa kecilnya. Mereka pun sepakat untuk menonton The Dick Van Dyke malam itu, sebuah sitkom favorit Wenda. Mereka pun duduk bersama dan menertawakan kejenakaan sitkom. Saat sedang lucu-lucunya, tiba-tiba sebuah bom meledak di rumah mereka. Beberapa waktu kemudian, Wenda terbangun dan menemukan orang tuanya meninggal serta apartemennya hancur. Pietro muncul dan menarik Wenda untuk berlindung di bawah tempat tidur dari peluru yang sedang berterbangan di udara.
Tak lama, sebuah rudal dengan merek Star Industries mendarat tepat di hadapan mereka. Walaupun benda itu tidak meledak, namun tetap terlihat menyeramkan. Benda tersebut terus berkedip membuat Pietro ketakutan. Wenda mencoba menenangkan saudara kembarnya dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja saat episode terakhir. Wenda pun mencoba meraih rudal di hadapannya dengan tangan kosong. Namun saat tangannya menyentuh benda itu, seketika tubuh Wenda tertarik dan berubah menjadi Wenda dewasa dengan Agatha di sisinya. Agatha bertanya kepada Wenda apakah dia menggunakan hash probabilitas untuk menghentikan bom. Tapi Wenda yakin bom itu rusak dan mereka terjebak di sana selama 2 hari. Tak lama pintu lain muncul, tapi Wenda tidak ingin kembali. Kemudian Agatha mengatakan bahwa jalan untuk terus maju adalah kembali. Di balik pintu, dia melihat ruang Tesaidra. Agatha menyusul dan mulai nyinyir tentang masa-masa pemberontakan Wenda. Wenda tak menggubris perkataan Agatha. Dia dengan wujud remajanya segera memasuki ruang uji, yang mana di dalam ruangan tersebut juga terdapat pedang Loki lengkap dengan Infinity Stone di atasnya. Tongkat bergetar melepaskan Infinity Stone yang melayang di ruangan. Wenda pun mencoba menyentuhnya, kemudian sinar terang memenuhi seisi ruangan. Wenda menatap dalam benda tersebut dan kemudian ambruk. Para ilmuwan Hydra berlari ke ruang uji dan memastikan bahwa Wenda masih hidup. Kemudian Wenda dibawa untuk beristirahat di dalam selnya. Wenda berdiri dan menatap acara sitcom di TV. Kemudian Wenda berubah menjadi dewasa lagi dengan Agatha yang terus memperhatikannya. Agatha menyimpulkan bahwa Infinity Stone membuat kekuatan Wenda meningkat. Setelah itu, dia memunculkan pintu lain, dan Wenda masuk ke kamar tidur di mana dirinya yang dewasa duduk. Saat itu adalah saat di mana dirinya dan Vision baru bergabung dengan Avenger. Wenda sedang galau karena saudaranya baru saja meninggal. Dia mencoba menghibur dirinya dengan cara sitcom yang ditontonnya, namun tidak ada efek. Setelah cerita berlalu, Wenda Jamano menghampiri tempat tidur yang kini kosong. Agatha terus menggiringnya pada rasa sakit yang dirasakannya. Awalnya Wenda menolak karena merasa tidak kuat menahannya. Namun Agatha terus saja mendorongnya. Dia sangat penasaran bagaimana bisa Wenda melakukan sihir yang begitu hebatnya dalam waktu singkat. Pintu berikutnya muncul, dan Wenda dihadapkan pada momen ketika dirinya pergi mengambil tubuh Vision. Wenda berjalan menghampiri resepsionis dan menanyakan di mana mereka menyimpan tubuh kekasihnya. Petugas itu tidak memberitahukannya dengan alasan demi keamanan. Hingga tak lama setelah itu, resepsionis tersebut mendapatkan telepon dari Taylor dan mengizinkan Wenda masuk. Wenda masuk dan menemui Taylor. Kemudian Taylor membawa Wenda untuk melihat tubuh Vision yang tengah dimutilasi. Wenda meminta Taylor untuk menghentikan hal tersebut karena dia ingin mengubur Vision dengan layak. Namun Taylor menolak. Ia berniat untuk mempreteli mayat Vision dan menjadikannya senjata hidup. Wenda yang mulai emosi kemudian mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan kaca pembatas. Ia turun dan mendekat pada bagian atas tubuh Vision. Wenda memegang kepala Vision untuk merasakan getarannya. Namun nihil, Wenda tidak merasakan apa-apa. Air mata pun menetes membasahi pipinya. Setelah itu, Wenda menyerah dan pergi dari tempat tersebut. Wenda melaju mobilnya ke sebuah kota kecil bernama Westview di New Jersey, di mana dia dan Vision sebelumnya pernah berjanji akan membangun rumah tangga dan menua bersamanya di sana. Blok demi blok dilewatinya dengan perasaan pedih yang menusuk, hingga tibalah dia di sebuah lahan dengan pondasi di atasnya. Wenda turun dari mobilnya dan mengeluarkan sebuah dena perumahan. Yap, dena itu tertuju pada pondasi rumah yang saat ini berada di hadapannya, yang merupakan bukti cinta Vision padanya sebelum dia pergi. Perasaan perih yang dirasakannya makin menjadi. Wenda berdiri di tengah pondasi, berteriak marah, lalu energi dahsyatnya muncul dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh penjuru kota. Semua yang terkena energi sihirnya berubah menjadi sitcom hitam putih tahun 1950-an. Kemudian rumahnya kembali melanjutkan pembangunannya lengkap dengan Vision di dalamnya. Wenda menghampiri Vision dan ikut berubah menjadi versi 1950-an. Kemudian mereka berciuman lalu duduk sembari menonton acara sitcom di TV. Wenda yang asli menonton dan rumah itu berubah menjadi studio TV.
Dari kursi penonton, Agatha bertepuk tangan mengejek, lalu menghilang. Dari kejauhan, Wenda mendengar Billy dan Tommy berteriak minta tolong. Dia pun segera berlari keluar studio untuk mencari anak-anaknya. Di luar, dia menemukan Agatha sedang mencekik anak-anaknya menggunakan sihirnya. Agatha mengatakan bahwa Wenda tidak tahu seberapa berbahayanya dirinya. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Wenda secara otomatis telah berubah menjadi Scarlet Witch. Wenda tak bergeming dan tetap pada kuda-kudanya. Tommy dan Billy terbebas yang kemudian pulang atas perintah ibundanya. Tersisa 2 penyihir di jalanan. Wenda menjarang Agatha untuk kedua kalinya. Namun rupanya Agatha mampu menahan serangan tersebut dan menyerang balik. Saat Agatha sedang membanggakan kemampuannya, dia tidak sadar bahwa Wenda tengah menggunakan sihirnya untuk mengangkat mobil lalu menampolnya. Kemudian Wenda menghampirinya, namun dia hanya melihat sepasang sepatu yang dipakai Agatha di bawah mobil. Tak lama, Vision muncul dalam warna putih mulus. Wenda berbalik dan menghampirinya, namun Vision putih malah mengangkatnya sembari memakinya. Wenda panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya Vision yang asli muncul di waktu yang tepat dan langsung melawan Vision putih. Dia melempar Vision putih sampai menabrak mobil dan meledak. Vision berbalik dan menanyakan keberadaan anak-anaknya pada istrinya. Wenda pun sangat menyesal karena tidak memberitahukan semuanya pada Vision dari awal. Untungnya Vision bisa mengerti dan memaklumi perbuatan istrinya. Di saat itu pula, Vision putih dan Agatha muncul dan menyerang mereka. Mereka pun double fight. Dari dalam sebuah rumah, Monica terlihat sedang terkurung di dalam bersama dengan Pietro yang Agatha ciptakan. Dia pun terjebak di rumah itu dan hanya bisa keluar jika dia bisa mengalahkan Pietro KW. Di pangkalan Sword, Wu nampaknya ditahan oleh Taylor dan kawan-kawan. Dia dibawa dengan keadaan tangan diborgol. Dia mendatangi Taylor yang sedang sibuk memantau Vision putihnya. Sampai-sampai dia tidak menyadari saat Wu diam-diam mengambil sebuah ponsel dari meja kerjanya. Taylor mengajak Wu untuk bersekutu dengan dia. Namun Wu tidak goyah dan mengatakan bahwa akan ada lebih banyak agen FBI yang datang dalam waktu 1 jam. Kemudian Taylor menyuruh anak buahnya untuk membawa Wu ke gudang jerami. Dan di sanalah Wu menelpon pihak FBI untuk segera datang menolongnya. Oke, kita kembali ke Westview. Wenda terbang ke alun-alun kota untuk mencari Agatha. Agatha muncul di atap gedung dan mengatakan bahwa ada seluruh bab Darkhold yang didedikasikan untuk Wenda, yaitu di dalam kitab orang terkutuk. Dia juga menegaskan bahwa seorang Scarlet Witch tidak membutuhkan mantra atau latihan sihir. Mereka tercipta didasarkan oleh tempaan hidup, dan kekuatan mereka melampaui penyihir agung. Ketika Wenda bersikeras bahwa dia bukan seperti yang dikatakan Agatha, Agatha membebaskan Dottie dari mantra Wenda. Dia kembali menjadi Sarah Proctor dan meminta Wenda untuk membebaskan putrinya yang berusia 8 tahun yang dipenjara di kamarnya sehingga dia bisa menggendongnya. Setelah itu, Agatha mulai memulihkan warga Westview yang ada di sekitar alun-alun. Mereka pun bergerak mengelilingi Wenda yang semakin bingung. Di sisi lain, Pietro sedang membuat smoothie di tempat persembunyiannya. Saat sedang melihat-lihat berkas yang berserakan di meja, Monica menemukan beberapa foto dan menyadari bahwa Pietro adalah Rob Bonner. Dia pun penasaran bagaimana Agatha bisa menjadikan Rob sebagai bonekanya. Setelah membantingnya dan mengunci tubuhnya, Monica melihat kalung yang tampak janggal di leher pria tersebut. Dia pun melepaskannya, dan seketika Pietro kembali menjadi Rob. Sementara itu, dari jendela kamar, Billy dan Tommy menyaksikan pertarungan 2 Vision. Billy memiliki penglihatan Wenda melawan Agatha di alun-alun kota dan memberitahu Tommy bahwa mereka harus pergi. Di alun-alun kota, Wenda sedang kewalahan mendengar keluh kesah dari korban-korbannya. Mereka terus merengek dan membuat kepala Wenda pusing. Seketika Wenda berteriak dalam kesedihan dan melepaskan ledakan sihir. Kemudian sebuah benang sihir mengekang leher mereka dan mulai mencekik mereka. Menyadari apa yang dia lakukan, Wenda pun mengakhiri sihirnya. Wenda pun berjanji akan melepaskan mereka semua. Tapi dari atas gedung, mak lampir Agatha terus saja menghasut Wenda agar menggunakan kekuatannya untuk hal buruk. Tak mau mendengar kata-kata netizen, Wenda langsung mengarahkan kekuatannya untuk membuka celah pada medan pembatas dan menyuruh warga kota untuk pergi. Dan momen tersebut justru dimanfaatkan Taylor dan kawan-kawan untuk menerobos masuk.
Sementara itu, efek dari terbukanya medan pembatas adalah hilangnya dunia Wenda yang selama ini dia bangun. Vision asli yang sedang bertarung dengan Vision putih pun terjatuh karena melemah. Begitu pula dengan Billy dan Tommy yang mulai menghilang sedikit demi sedikit karena penghapusan dunia Wenda. Agatha tertawa bahagia dan memberitahu Wenda bahwa karena dia mengikat keluarganya dengan dunia barunya, maka di saat dunianya hancur, keluarganya juga ikut hancur. Jadi hanya dua pilihan, mengembalikan Westview atau menyelamatkan keluarganya. Wenda yang kembali diselimuti rasa perih dalam hatinya, menarik kembali sihirnya dan membiarkan medan penghalang kembali kokoh. Dunia Wenda kembali, keluarganya pun kembali. Mereka pun berkumpul dan berpelukan. Melihat adegan drama melakonis tersebut, Agatha geram dan menyerang mereka. Wenda dengan sigap membuat perisai untuk melindungi keluarganya. Namun Agatha justru menyerap kekuatannya dan mengakibatkan tangan Wenda menghitam. Setelah itu Agatha terbang merendah dan disusul dengan kemunculan Vision putih. Sementara itu Sword tiba dan mengepung keluarga Wenda. Keluarga Wenda pun membagi misi dan berpencar. Vision asli melawan Vision putih, Wenda melawan Agatha, sedangkan si bocil kembar bertugas untuk mengurus Sword. Pertarungan pun dimulai. Setelah orang tua mereka sibuk dengan musuh masing-masing, bocil kembar mulai dengan aksinya yang sedikit jahil. Dengan kekuatan supernya, mereka berhasil melucuti semua senjata tentara Sword. Melihat hal tersebut, Tyler geram dan turun tangan. Dia turun dari mobilnya dan menembak kedua bocil unyu tersebut. Monica yang melihat dari kejauhan segera berlari dan menghalau peluru Tyler, dibantu oleh Billy. Tyler pun terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Di sisi lain, Vision membawa Vision putih ke perpustakaan kota. Di sana dia mencoba untuk berbicara baik-baik pada cloningnya itu. Awal pun kelihatannya Vision putih seperti robot, namun nyatanya dia mau mendengarkan perkataan Vision full color. Vision memberinya semua memori yang pernah dia alami. Vision pun berubah menjadi lebih hidup dan pergi meninggalkan tugas Sword. I am Vision. Pertarungan dahsyat adalah pertarungan ibu-ibu komplek, dan mereka adalah Wenda dan mak lampir Agatha. Namun saat Agatha lengah, Wenda muncul dan membawanya ke alam masa lalunya. Wenda membawanya ke momen di mana lampir itu diadili oleh tetuanya. Di sana Agatha diikat di sebuah tiang yang dikelilingi penyihir lainnya. Tapi tanpa diduga, penyihir-penyihir itu justru balik menghakimi Wenda dan menyebutnya sebagai Scarlet Witch. Setelah itu gantian Wenda yang diikat di sebuah tiang. Wenda dimantrai oleh mereka dan seketika muncullah mahkota Scarlet Witch di kepalanya. Di hadapannya, Agatha masih saja membujuk Wenda untuk memberikan kekuatannya dan menjadi sekutunya. Wenda yang teguh pada pendiriannya langsung melawan dan melepaskan semua belenggu sihir yang ada. Mereka pun melesat ke langit dan bertarung. Wenda menyerang Agatha bertubi-tubi tanpa ampun. Dan Agatha pun senang karena bisa menyerap sihir milik Wenda. Namun saat dirasa sihir yang keluar terlalu banyak, tubuh Wenda mulai membusuk dan keriput. Agatha semakin senang dan bangga karena dia bisa menyerap semua kekuatan Scarlet Witch. Namun saat dia hendak melawan balik, sihirnya hilang dan jari-jarinya menghitam. Setelah itu Wenda kembali menyerap seluruh kekuatan yang ada pada Agatha. Dan rupanya dia sudah memantrai medan pembatasnya dengan mantra rune yang pernah dijelaskan oleh Agatha. Agatha berhasil dilumpuhkan dan diubah menjadi tetangga yang usil oleh Wenda. Dia pun akan dikurung di dalam dunia Wenda sampai Wenda membutuhkannya lagi. Setelah itu, Wenda mencabut semua medan pembatas dan mengembalikan Westview seperti sedia kala. Keluarganya, rumahnya, bahkan pakaian kembali ke kondisi semula sebelum dunia Wenda dimulai. Kemudian Wenda berubah dan terbang jauh dari pusat kota. Beberapa waktu kemudian, Monica dihampiri oleh Skrull yang menyamar menjadi seorang agen wanita FBI. Wanita itu membawanya ke dalam sebuah teater. Dia membawa Monica untuk melihat ibunya. Dan film pun selesai. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Agak sedikit bolak-balik ya alurnya. Tapi kalau kalian nyimak, gue yakin pasti terkesan deh sama inti ceritanya. Karena selain menampilkan sisi superhero dan villainnya, series ini juga menyuguhkan adegan komedi serta baper-baperan di sela-sela inti ceritanya. Jadi buat kalian yang ngikutin semua kisah superhero Marvel,
Jangan sampai ketinggalan kisah Wenda dan Vision yang satu ini. Dan ditunggu juga WandaVision season keduanya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.